Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azani Umair dengan NIM 23044111859 dari kelas 3M. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan LAN. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Mulai dari latar belakang jaringan LAN. Ada 3 poin, yaitu pertama, sejarah. Pada tahun 1940-an di Amerika ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersamaan. Kedua, perkembangannya. Di tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntutan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Ketiga, konsep. Dari sinilah maka tercipta konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Bentuk pertama kali jaringan atau network komputer diaplikasikan. Selanjutnya, pengertian LAN atau Local Area Network. LAN juga dapat didefinisikan sebagai network atau jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas dalam satu gedung, satu kompleks gedung, atau suatu kampus dan tidak menggunakan media fasilitas komunikasi umum seperti telepon, melainkan pemilik dan pengelola media komunikasinya adalah pemilik LAN itu sendiri. Selanjutnya, komponen dasar untuk membentuk LAN. Adapun komponen yang berpengaruh dalam membentuk jaringan LAN ialah workstation, server, RJ45, link, software, dan software network. Adapun peralatan pendukung lainnya seperti repeater, hub, bridge, switch, dan router. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian LAN. Keuntungannya: 1. Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. 2. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. 3. Proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. 4. Data yang keluar atau masuk dari file dapat dikontrol. 5. Proses backup data menjadi lebih mudah. Kerugiannya yaitu: pertama, jika menggunakan hub akan lebih lambat dalam pengaksesan karena speed terbagi untuk klien dan yang lain. Kedua, tidak bisa dijadikan sebagai server. Selanjutnya, manfaat jaringan LAN. Manfaatnya yaitu dapat membaca, mengcopy, mengedit, serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk atau CD-ROM. Kedua, dapat menggunakan perangkat atau peripheral yang terpasang di komputer yang lain. Ketiga, menghemat biaya. Keempat, menjalankan program yang ada di komputer lain. Kelima, menghemat kapasitas atau memori media penyimpanan atau hard disk. Ketujuh, mempermudah dan mempercepat pertukaran informasi. Ke-8, memungkinkan pengerjaan suatu pekerjaan secara bersama-sama sehingga lebih efektif dan efisien, dan tentunya pekerjaan lebih cepat selesai. Kesimpulannya yaitu jaringan komputer LAN memiliki kelebihan dan kelemahan, antara lain kelebihannya dalam perancangan LAN maupun pengelolaannya tidak memerlukan pihak lain seperti media jasa telekomunikasi, karena LAN dapat bersifat mandiri atau jika terhubung ke internet. Keamanan LAN lebih mudah terjamin dibandingkan dengan jaringan yang punya cakupan luas seperti Metropolitan Area Network atau MAN maupun Wide Area Network atau WAN. Dan kecepatan transfer data pada jaringan LAN relatif lebih cepat dibandingkan jaringan lain seperti MAN dan WAN. Sarannya demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini. Tentu masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Oke, itulah tadi presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif DU Resisten.